Halo semua, aku Muhammad Rizky Munasarwono NIM H1102212. Sini bakal menjelaskan ke teman-teman semua mengenai implementasi Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang kita biasa singkat dengan K3 pada pekerjaan teknik elektro dan teknik informasi. Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja tertuang pada pasal 86 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan suatu undang-undang yang ditetapkan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di Indonesia. Studi kasus yang saya akan bahas di sini adalah pekerjaan bidang teknik elektro maupun teknik informasi. Kedua bidang ini melibatkan risiko yang cukup tinggi bagi pekerjanya jika tidak melakukan dengan benar dan hati-hati. Bidang teknik elektro dan teknik informasi merupakan salah satu bidang yang memiliki risiko yang tinggi terhadap kecelakaan kerja dan bahaya kesehatan kerja. Pekerjaan yang dilakukan pada bidang tersebut melibatkan penggunaan listrik, perangkat elektronik, dan perangkat lunak yang kompleks. Oleh karena itu, keselamatan kerja dalam bidang teknik elektro dan informasi sangatlah penting dan harus diterapkan dengan benar. Seperti yang saya telah bahas sebelumnya, bidang teknik elektro dan teknik informasi memiliki risiko yang tinggi terhadap kecelakaan kerja dan bahaya keselamatan kerja. Beberapa faktor yang menyebabkan risiko tersebut yaitu: satu, penggunaan listrik dan elektronik yang kompleks; dua, penggunaan perangkat lunak dan sistem yang kompleks; dan tiga, yaitu keterlibatan dalam pemasangan, perbaikan, pemeliharaan perangkat elektronik dan perangkat lunak yang memerlukan penggunaan alat khusus dan prosedur khusus. Untuk memberikan contoh mengenai implementasi Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pekerjaan bidang teknik elektro dan teknik informasi, berikut ini adalah beberapa langkah yang harus diambil. Pada bidang teknik elektro, pekerja mungkin terpapar resiko seperti kejutan listrik, ledakan, dan kebakaran. Oleh karena itu, penggunaan peralatan dan sistem keselamatan yang tepat sangat penting. Beberapa cara implementasi Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada bidang ini yaitu: pertama, pemeliharaan peralatan yang tepat. Pengusaha harus memilih peralatan yang sesuai dengan kebutuhan kerja dan memenuhi standar keselamatan yang berlaku. Dua, pemeriksaan dan perawatan berkala. Peralatan harus diperiksa dan dirawat secara berkala untuk memastikan bahwa mereka berfungsi dengan baik dan aman untuk digunakan. Yang ketiga, pelatihan dan pengawasan. Para pekerja harus diberi pelatihan dan pengawasan dalam penggunaan peralatan dan praktik keselamatan kerja yang benar. Yang keempat, pengendalian dan pemantauan kelistrikan. Pengusaha harus mengendalikan dan memantau sumber listrik di lingkungan kerja untuk mencegah kejutan listrik dan bahaya yang lain mungkin terjadi seperti kebakaran pada saat arus listrik pendek. Yang kelima, perlindungan tubuh. Para pekerja harus dilengkapi dengan perlindungan tubuh seperti APD yang pada umumnya yaitu sarung tangan, sepatu pelindung, baju anti-api untuk melindungi mereka dari risiko yang mungkin terjadi. Sementara itu, pada bidang teknik informasi, resiko yang dihadapi mungkin berupa masalah ekonomis seperti kelelahan leher, sakit mata, sakit leher, dan masalah tulang belakang akibat postur yang tidak tepat. Beberapa cara implementasi Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada bidang ini yaitu: yang pertama, desain lingkungan kerja yang ergonomis. Pengusaha harus memperhatikan desain ruangan dan peralatan yang memastikan kenyamanan dan keamanan pekerja. Yang kedua, sistem backup data. Penting untuk memiliki sistem backup data untuk melindungi informasi dan menghindari kehilangan data yang penting. Ketiga, istirahat dan pemulihan. Para pekerja harus diberi kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan diri dari kerja yang intensif. Yang keempat, pengamanan data dan informasi. Para pekerja di bidang teknik informasi harus mengamankan data dan informasi yang diakses agar tidak diambil atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kelima, pelatihan dan pengawasan penggunaan perangkat lunak dan hardware. Para pekerja harus dilatih dalam penggunaan perangkat lunak dan hardware yang benar untuk mencegah kegagalan sistem atau kerusakan peralatan. Pada saat ini, implementasi Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja memerlukan kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk memastikan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Penting juga untuk mengedukasi para pekerja dan memastikan bahwa mereka memahami pentingnya keselamatan kerja dan praktik yang benar dalam pekerjaan mereka. Akhir kata,
Keselamatan kerja adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Implementasi Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pekerjaan bidang teknik elektro dan teknik informasi adalah salah satu cara untuk memastikan keselamatan dan kesehatan para pekerja di lingkungan kerja. Sini tulisan yang sangat menarik yaitu cara paling efektif untuk melakukannya adalah dengan melakukannya. Sekian dari saya, terima kasih.